Shalom adik-adik, mari sebelum memulai sekolah minggu kita berdoa mahasiswa yang pimpin. Tuhan adalah Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang mulia. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Engkau memberkati kami satu persatu Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati sekolah minggu online ini Tuhan. Semoga apa yang disampaikan bisa kami dengarkan dengan baik dan berguna untuk kehidupan kami Tuhan. Kiranya berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Masih semangat buat memuji Tuhan nggak? Hari ini kita mau pujikan bersyukurlah, karena kita mau bersyukur karena Tuhan sudah memberi kesempatan kita buat memuji Dia. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat anak-anak semua yang saat ini sudah bersiap-siap mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu-Mu di pagi yang indah ini Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh berguna bagi kehidupan kami dan boleh menuntun pada jalan kami. Berkati Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pedoman bagi hidup mereka. Dan Tuhan sendiri akan memimpin masa depan mereka. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian siapkan Alkitab kalian. Kita bersama-sama akan membuka dari Kejadian 32, Kejadian pasal 32, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-31. Kita akan bacakan dan dengarkan bersama-sama. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sautnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel,
sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian firman Tuhan yang kita baca bersama-sama dari Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-32. Dan perikop yang kita baca bersama-sama adalah pergumulan Yakub dengan Allah. Anak-anak semuanya, Bunda sini akan memberikan sedikit ilustrasi atau cerita buat kalian semua. Suatu hari ada seorang anak laki-laki yang bernama Edo. Edo adalah anak yang tidak begitu pemberani, karena setiap dia tidur, kamar lampunya harus menyala dan harus terang. Kalau kamar lampunya tidak terang, dia tidak bisa tidur. Tetapi pada saat itu, Ibu Edo mengajarkan kepada Edo untuk mematikan lampu pada saat Edo harus tidur. Dan Edo menyanggupi apa yang dipesankan ibunya. Suatu malam hari, pada saat Edo mau tidur, dia mematikan saklar lampunya. Dan dia mencoba untuk memejamkan mata untuk tidur. Tetapi apa yang terjadi? Bukannya Edo terpejam matanya, tetapi dia takut. Karena apa? Dia merasa melihat sosok bayangan yang begitu besar dan tinggi. Dia tidak tidur, tapi dia melompat dan lari keluar dari kamar dan mencari ibunya. Dan dia berteriak-teriak, "Ibu, ibu!" Sambil memejamkan matanya, dia memegang tangan ibunya dan dia tidak mau membuka matanya. Ibunya kaget, kenapa Edo berteriak-teriak? Kemudian dia berkata, "Ada apa Edo? Kenapa kamu berteriak-teriak? Kenapa kamu malah tidak tidur?" Kemudian Edo berkata, "Ibu, di kamarku ada bayangan tinggi besar." "Apa benar di kamarmu ada tinggi bayangan besar?" Kemudian ibu hanya tersenyum. Dia membawa Edo dan menuntun Edo menuju ke kamar Edo. Kemudian dia menyalakan lampu kamar Edo supaya kamarnya menjadi terang. Apa yang terjadi? Ternyata tidak ada apapun di situ. Tidak ada apa yang dibayangkan Edo, sosok bayangan yang tinggi. Kemudian ibu memberi nasihat kepada Edo bahwa kalau Edo takut, Edo harus belajar berani. Apa yang harus dilakukan supaya berani? Sebelum tidur, Edo harus berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan supaya Edo bisa beristirahat dengan baik, Edo bisa beristirahat dengan tenang, dan paginya nanti Edo bisa sehat kembali. Mohon tuntunan Tuhan. Walaupun dalam kondisi keadaan kamar lampu dimatikan, Edo harus berani. Karena ibu memberi nasihat bahwa Tuhan selalu bersama Edo dimanapun Edo berada. Ilustrasi ini juga bisa kita ketika dia melawan seseorang yang dia tidak kenal dari malam hari sampai fajar menyingsing. Dia merasa khawatir. Tapi apa yang dilakukan oleh Bapak Yakub? Dia juga memohon pertolongan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta
kekuatan kepada Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia boleh merasakan sukacita, dia boleh merasakan rasa yang tidak takut lagi, dan dia mohon pertolongan kepada Tuhan, karena Bapak Yakub tahu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber keberanian yang harus dia pegang teguh. Nah, anak-anak, kalau kalian merasa khawatir, merasa takut, misalnya saja takut kalau mendapat nilai jelek, takut kalau tidak naik kelas. Nah, apa yang kalian lakukan? Kalian juga harus belajar dan berdoa. Awal pertama kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa, mohon penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, mohon penyertaan Tuhan di dalam masa depan kita, minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa berkonsentrasi belajar. Dan setelah itu kita berusaha. Bagaimana usaha kita? Ya belajar. Kita rajin belajar, rajin membaca setiap buku-buku, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Dan kalian pasti akan berhasil. Nah, kalau kalian juga sama seperti Edo, takut tidur pada malam hari dengan lampu dimatikan, kalian juga harus ingat berdoa terlebih dahulu sebelum kalian tidur. Mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan sehingga kalian boleh beristirahat dengan tenang, boleh beristirahat dengan baik, dan paginya kalian akan disegarkan kembali. Nah, demikianlah sedikit cerita dari Bu Darsini yang kesimpulannya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam diri kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Nah, sebelum kita akhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita akhiri sekolah minggu ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Tuhan terima kasih Engkau telah memberkati sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati apa yang telah kami dengarkan, apa yang telah kami lakukan pada pagi hari ini. Semoga bisa berguna untuk kehidupan kami ke depannya Tuhan. Berkatilah anak-anak ini Tuhan, yang Engkau berkati keluarga mereka juga Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.